Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan membacakan sebuah cerpen ditulis oleh Isa Alamsyah yang berjudul 30 menit. 30 menit ditulis oleh Isa Alamsyah. Mata bengkak, hidung patah, dan seluruh tulang punggungnya terasa retak, atau mungkin memang ada yang retak. Lelaki itu mencoba melawan, tapi itu keputusan yang salah. Segalanya menjadi lebih buruk. Pukulan-pukulan dari tangan-tangan kekar yang menghunjam ke wajah membuatnya tak berdaya. Injakan dan tendangan mengiringi tubuhnya yang roboh. Hanya dalam hitungan menit sebelum sipir sempat melerai, lelaki itu sudah terkapar. "Ayah, kapan pulang? Aku mau ditemani ayah." Terbayang wajah si bungsu merengek ketika terakhir mengunjunginya di penjara. "Dita sekarang susah dikontrol. Dia sering keluar dengan teman-teman geng motornya ya. Gadis kita bahkan merokok ya." Terngiang keluhan sang istri tentang putri sulung mereka. "Ayah, awas!" Suara teriakan Dita menyadarkan. Suara yang didengar setiap kali ia mulai memejamkan mata. Lelaki itu mencoba melihat melalui kelopak mata bengkaknya yang hanya mampu membuka sedikit. Seorang dokter penjara baru saja selesai memeriksa dan berlalu. Infus di tangan mulai terasa gatal dan perih. Mungkin terlalu lama tertancap kuat di pergelangan. Entah berapa lama ia tidak sadarkan diri setelah dikeroyok tahanan lain. Sebelumnya semua baik-baik saja. Kehidupan mereka sempurna. Hingga 30 menit itu terjadi. 30 menit yang akan ia sesali. Rentang waktu yang sanggup menghancurkan hidup dan masa depannya. 1 tahun hidupnya telah dicuri, dan masih banyak bilangan tahun yang harus dia lalui dengan mendekam di penjara. Sabar, jangan emosional. Kita sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi memang situasinya tidak memungkinkan. Kalimat seorang manajer mencoba meredakan amarah para buruh yang berdemonstrasi. "Bapak kira 3 bulan itu waktu yang sebentar? Bukan cuma kesabaran kami yang habis. Uang kami habis, kesehatan anak-anak kami habis, uang jajan mereka juga habis. Semuanya sudah habis." Seru seorang karyawan buruh yang menjadi juru bicara. "Ya, saya tahu. Tapi kami pun dari pihak manajemen juga belum mendapatkan gaji 3 bulan belakangan ini," papar perwakilan lain dari pihak manajemen. "Tapi kalian punya tabungan, sedangkan kami
Dari mana harus menghidupi keluarga? Bantah pria bertangan kasar. Sabar, sabar. Sudah, tidak ada sabar-sabar. Ambil saja barang yang ada. Terdengar provokasi entah dari mana di tengah kerumunan. Ayo, gak ada gunanya lagi menunggu. Gayung bersambut dari arah lain berteriak, ayo, ayo. Suara teriakan silih berganti, tidak jelas lagi siapa yang berbicara. Mulut-mulut terbuka serempak dan lantang. Ratusan buruh menyerbu kantor manajemen, mengambil apa saja yang bisa dijangkau. Komputer, telepon, kipas angin, meja, bahkan jendela dan pintu dibawa semua oleh pendemo. Bahkan sebagian lagi merangsek ke dalam pabrik, mempreteli mesin produksi, memutus kabel dan membongkar tiang-tiang besi. Sejak penurunan omset perusahaan tahun lalu, gaji pegawai sering tersendat-sendat, hingga akhirnya letupan kemarahan kecil kian membesar dan tak mampu lagi dibendung. Sudah lebih dari 3 bulan gaji mereka belum dibayar. Perusahaan hanya berjanji, tapi tidak menepati janji. Perusahaan besar dengan kantor yang berdiri gagah kini tinggal kenangan. Kerusakanlah yang mendominasi. Tidak ada lagi pabrik megah yang berdiri, tidak juga kesibukan mobil hilir mudik mengambil dan mengirim barang, atau forklift yang sibuk menaik turunkan barang-barang berat. Semua sudah disita, semua diambil alih paksa. Seandainya saja para buruh tahu, mungkin mereka punya satu nama yang mereka akan menjadi pelampiasan kemarahan bersama. Karena hanya nama itu yang membuat mereka kehilangan pekerjaan. Dan semua berawal karena sang empunya nama lalai dalam 30 menit saja. Di situasi lain, suasana kelas yang riang tidak membuat Citra tersenyum. Ia diam 1000 bahasa. Sejak kejadian tahun lalu, gadis kecil ini kehilangan keceriaan dan semangat hidup. Nilainya jatuh terus. Ia tidak bisa berkonsentrasi, kadang marah-marah tidak jelas, dan bahkan memukul kawannya. Ungkap sang guru perihal murid yang dulu pernah dibanggakannya. Tolonglah Bu, saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, tapi ia seperti tidak bisa melupakan ayahnya. Bahkan saya sedang pusing memikirkan kakaknya Citra. Dita, bukan upaya membela diri. Kalimat barusan syarat dengan nada putus asa. Ibu harusnya membawa Citra ke psikolog. Ia mengalami trauma yang cukup berbahaya. Sang guru menyarankan. Saya tahu Bu, tapi saya tidak sanggup membayar psikolog. Penghasilan kami pas-pasan. Perusahaan sudah bangkrut, aset semua disita. Perempuan berusia 40 tahunan itu menarik napas berat. Apakah Citra masih sering bermimpi buruk? Sang guru mencoba mengganti topik pembicaraan. Perempuan di hadapannya menunduk, berangsur membuka mulut dan bicara dengan suaranya bergetar. Setiap hari, hampir setiap hari ia selalu berteriak, "Ayah, ayah, ayah."
ayahnya. Tak jauh dari mereka, Citra masih duduk diam dengan sebuah pensil dan buku gambar yang terus dipegangnya. Membuat coretan yang ketika ditelisik benar gambar seorang ayah dan anak sedang berlari bersama. Kemudian pada halaman berikutnya ada gambar seorang ayah mengangkat tinggi anak perempuannya. Kemudian di baliknya ada gambar seorang ayah yang sedang mendongengkan kisah ke anak gadisnya. Gambar-gambar sederhana itu cukup membuat orang tahu apa yang dirindukannya. Hanya karena kelalaian 30 menit, gadis ini kehilangan masa depan. Pada situasi lain, baju khusus yang dirancang untuk mengikat tangannya berhasil dilepaskan. Yaitu seorang pasien rumah sakit jiwa itu kini menyerang perawat yang menemaninya. kembalikan anakku," katanya. Sang perawat yang kelabakan berteriak minta tolong. Tak lama kemudian 2 pria tegap masuk dan menyuntik perempuan itu. Ia jatuh dan pingsan. Sang perawat menulis catatan di bukunya, hari ke-365. Masih sama, belum bisa menerima kehilangan. Keterlambatan 30 menit membuat sang ibu kehilangan Bunga, anak semata wayangnya. Sebuah pesan terakhir ditulis oleh lelaki sebelum melompat dari jembatan. Keputusan besar dibuatnya setelah menyadari betapa kelalaiannya membuat seorang ayah kehilangan kebebasan. Sebuah keluarga kehilangan ayah dan masa depan mereka. Seorang ibu kehilangan anaknya dan menjadi gila. Dan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Ia hanya lalai 30 menit yang ternyata berpengaruh pada kehidupan begitu banyak orang. Namanya Hendra. Pada saat melamar pekerjaan menjadi sopir, ia tahu benar bahwa sang majikan itu tidak suka menyetir. Bukan tidak suka, tapi majikannya selalu mengantuk ketika menyetir. Si bos berjam-jam di depan komputer, tapi kalau pegang setir, baru beberapa menit sudah terkantuk-kantuk. Boring katanya, ungkap sang sopir tentang majikannya suatu hari. Tapi hari itu si bos terpaksa menyetir. Anaknya harus bergegas pergi ke sekolah karena masih panik di hari pertama masuk SMA. Tentu saja si bos harus memaksakan diri. Jangankan terlambat, murid baru yang disiplin saja bisa jadi incaran oleh senior. Apalagi kalau terlambat. Pagi itu Hendra begadang-gadang kesiangan. Ia terlambat datang 30 menit ke rumah majikannya untuk mengantar si sulung Dita. Sayangnya begitu tiba, mobil sudah berangkat. Sang bos harus mengantarkan sulung ke sekolah dan si bungsu Citra memaksa ikut. Ya, memang ini tujuan saya belajar menyetir mobil hanya jika dalam keadaan darurat, kata si bos suatu kali jika ada yang bertanya mengapa menyetir sendiri. Tapi kali ini berbeda. Bunga, seorang gadis cilik, anak tetangga, jatuh dari sepeda tepat di depan mobil yang dikendarai sang majikan. Citra berteriak, "Ayah!" Tidak ada waktu untuk berhenti.
Sesaat terdengar bunyi tulang retak dan terasa ban melindas sesuatu. Bunga tidak tertolong dan lelaki itu harus bertanggung jawab. 5 tahun. 5 tahun tahanan bukan waktu yang singkat. Hidupnya hancur, keluarganya hancur, perusahaannya bangkrut, ratusan karyawan kehilangan sumber penghidupan, dan 1 nyawa melayang. Semua terjadi karena sopirnya terlambat 30 menit. Ditulis oleh Isa Alamsyah dengan judul 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.